Hingga kini upaya pemadaman TPA Jatiwaringin yang terbakar masih terus dilakukan. Tim Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, memasang pipa metode injek untuk menjangkau titik api di dalam tumpukan sampah. Dan sebelumnya, helikopter waterbombing juga sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun tak hanya itu, kesehatan warga kini terancam karena terdampak asap kebakaran. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, melalui sambungan telepon, dan juga ada pengkampanye urban berkeadilan Walhi Nasional, Mas Wahyu Eka Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Muhari dan juga Mas Wahyu. Selamat pagi, Agni. Oke, kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Abdul Muhari dari BNPB, tapi saya ke Mas Wahyu dulu. Mas Wahyu, kalau dari Walhi sendiri, melihat kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini sudah beberapa hari, ini merupakan insiden atau memang ada kesalahan dan permasalahan serius di belakang ini? Ya, kalau kita cek begitu, ini bukan sekadar insiden ya kalau kita mau cek itu. Tapi ini adalah salah satu tragedi yang berulang dan ini adalah dampak dari kegagalan tata kelola sampah kita. Mau nggak mau kita harus mengakui kalau kita telah gagal dalam melakukan pengelolaan sampah gitu. Karena apa? Karena kebakaran ini dipicu oleh TPA open dumping, tempat pemrosesan akhir atau tempat pengolahan akhir sampah di wilayah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang yang sebelumnya juga sempat ditutup oleh Menteri Hanif menjadi bagian dari 250 TPA open dumping yang ditutup. Tapi belum sempat dibenahi begitu dan masih menerima. Dan sebagai catatan memang TPA Jatiwaringin ini memang pernah mengalami kebakaran begitu di tahun 2023. Dan di wilayah Tangerang sendiri, ada di kota Tangerang ada TPA Rawa Kucing juga pernah terbakar. Dan seharusnya ini menjadi sinyalemen kalau memang kita tengah mengalami situasi darurat sampah nasional dan situasi darurat sampah ini telah menjadi bencana. Karena apa? Karena tadi sampah yang menumpuk tidak terkelola. Tidak terkelola ini maksudnya iya karena dia tercampur gitu saja. Terutama sampah organik juga dengan sampah plastik menumpuk begitu saja, lalu dipicu oleh faktor yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini bisa faktor alam, juga bisa faktor kesengajaan secara teknis. Yang ini juga perlu untuk diselidiki lebih lanjut soal dugaan dengan kesengajaan secara teknis. Karena kalau kita cek di wilayah sana, puncak suhu harian itu mencapai 33 derajat, terutama untuk wilayah tersebut. Dan soal angin itu berada di secara temperatur anginnya itu bisa mencapai sampai 34 derajat Celcius kalau kita cek di Open Meteo begitu. Dan anginnya cukup kencang ke arah barat begitu. Dan ketika tumpukan sampah ini menjadi metana dan sifatnya dia panas, tersulut, maka dia akan menjadi api dan apinya itu sekam sampai ke bawah layaknya kebakaran gambut. Sehingga ini menunjukkan kalau ini ada problem tata kelola sehingga memicu perluasan metana dan memicu kerentanan bencana seperti itu. Oke, ada kesalahan berulang yang harus segera diatasi. Ada juga Anda menyebutkan ada kesalahan tata kelola dalam pengelolaan sampah di Indonesia sehingga menimbulkan bencana. Saya ingin ke Pak Abdul Muhari dulu dari BNPB. Pak Muhari, selamat pagi. Bisa mendengar suara Adisti dari studio, Pak Muhari? Pagi, Mbak Adisti. Iya, Pak Muhari, BNPB kemudian otoritas terkait terus melakukan upaya pemadaman secara masif dari hari ke hari dengan waterbombing, helikopter, kemudian juga ada sistem injek. Apakah ada perbaikan di sana atau progres dari kebakaran yang semakin berkurang atau seperti apa Pak laporannya hingga hari ini? Ya, dari hasil Pak Muhari? kemarin. Pak Disti? Iya, silakan Pak Muhari. Ya, hasil dari operasi kita kemarin sore, hampir 4 kali
25 kali 4.000 liter yang tumpahkan di TPA Jatiwaringin, ditambah dukungan unit yang ada Manggala Agni dari LHK. Memang dari sisi api di permukaan itu berkurang, tetapi seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah sampah plastik ya, dan sampah plastik ini menyebar ke dalamnya sangat, dan sampah plastik ini ada satu kesulitannya kalau kita padamkan dari atas, Mbak Desi, dia akan menghalangi penetrasi air masuk ke dalam, sehingga pemadaman di bawah itu cukup sulit. Dan itu kenapa kemudian kita melakukan injeksi pipa bagian dalam supaya air bisa melakukan penetrasi dan menjangkau titik-titik yang berada di lapisan dalam. Ini akan kita coba lakukan, dan kita masih menunggu, mudah-mudahan, mohon doanya, ada awan hujan yang bisa kita lakukan untuk memungkinkan operasi modifikasi cuaca. Kapan itu akan dilakukan operasi modifikasi cuaca, Pak Muhari, untuk bisa mempercepat proses pemadaman kalau memang tadi disebutkan ada tingkat kesulitan di sana? Modifikasi cuaca ini sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan ya. Dan ini dalam awan hujannya belum optimal untuk kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Dan kita masih terus berkoordinasi dengan BMKG. Sekiranya awan optimal, maka kita modifikasi cuaca ini kita baikkan untuk kita lakukan sesegera mungkin. Oke, jadi karena memang belum memungkinkan kondisi awan hujan di sana sampai saat ini belum dilakukan modifikasi cuaca, kita masih berharap kondisi sudah mulai bisa mendukung untuk bisa dilakukan modifikasi cuaca. Terkait dengan warga yang terdampak dari kebakaran di TPA Jatiwaringin, kami ingin memperbaharui kembali lagi. Ini kan sudah berhari-hari ya, Pak Muhari. Jadi berapa kepala keluarga yang dievakuasi dan bagaimana penanganan terhadap warga terdampak dari sisi kesehatan? Untuk warga yang kita evakuasi itu ada 15 kakak, sekitar 55 jiwa. Ini yang warga yang tempat tinggalnya memang berada di sekitar TPA dan beraktivitas di sekitar TPA. Ini kita fungsikan sementara. Kemudian seperti tadi disampaikan di berita pembuka bahwa aktivitas sementara dikosongkan supaya ini bisa kita optimalkan upaya pemadaman. Untuk warga yang berkomuter yang memang dalam sehari-harinya memang harus melewati TPA Jatiwaringin, memberikan bagikan masker, dan kita minimalkan kalau misalkan bisa menggunakan jalur alternatif tidak melewati TPA itu akan lebih baik. Selain itu, Dinas Kesehatan standby 24 jam memberikan layanan kesehatan, baik itu Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang maupun Provinsi. Oke, banyak juga warga yang sudah mengeluhkan terkena ISPA, Pak. Penanganan terkait dengan ini seperti apa, Pak? Layanan untuk ISPA ini ada posko kesehatan di TPA, jarak 200 meter dari lokasi TPA, dan juga puskesmas, serta jika diperlukan rujukan ke RSUD juga itu dimungkinkan. Artinya Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi di lokasi, Pak. Oke, ada informasi rencana soal jangkauan zona aman di sana. Apakah ada penambahan kepala keluarga yang harus dievakuasi dengan kondisi yang saat ini terjadi, Pak? Ya, untuk sementara zona aman kita tidak lihat ada warga lain, kakak lain yang berada memang tempat tinggal di sekitar untuk sementara kita tetap di 15 kakak itu, tetapi kita membatasi komuter atau aktivitas di sekitar lokasi TPA.
Oke, nanti kita akan menanyakan kembali Pak soal bagaimana penanganan terhadap warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin yang sampai saat ini masih mulai mengeluhkan terkena ISPA. Saya mau ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, ini tentu harus menjadi perhatian serius, tidak hanya dari pemerintah kabupaten setempat, tapi juga pemerintah pusat. Bukan hanya soal tata pengelolaan sampah, tapi dampak terhadap warga. Warga sudah mengeluhkan menderita ISPA atau terkena ISPA. Nah, dampak yang paling signifikan selain ISPA dan bagaimana penanganannya serta imbasnya akan seperti apa kalau dari Walhi melihatnya? Ya, tentu kalau kita bicara dampak dari kebakaran ini luas ya, karena akan ada kita bicara polusi udara dan kontaminasi air lindi. Karena sebelumnya air lindi juga menjadi masalah, terutama saluran di dekat sungai kecil yang di sekitar TPA tersebut. Dan ketika tadi dipadamkan dengan air, waterbombing, dan lain-lainnya, air itu akan mengalir dan itu membawa senyawa-senyawa, terutama kita bicara terkait dengan air lindinya, itu terbawa. Dan itu ketika masuk ke wilayah, mengkontaminasi tanah, maka juga akan menyebabkan tanah tersebut mengeras, dan tentu tanah tersebut juga kurang sehat begitu. Dan ketika itu masuk ke sungai, bahkan terkena orang, tentu efek pertama adalah iritasi, kedua mungkin mengalami. Mas Wahyu? Oke, baik, kita akan kembali mencoba untuk memperbaiki jaringan komunikasi bersama dengan Wahyu Setiawan dari Walhi. Kalau kita lihat sudah memasuki hari ke-5, upaya pemadaman masih terus dilakukan di TPA Jatiwaringin yang sampai saat ini masih terbakar. Pemadaman masih terus dilanjutkan. Mas Wahyu, tadi sempat terkendala sedikit sinyal, silahkan dilanjutkan kembali. Ya. Ada beberapa hal yang kemudian harus disoroti selain dampak dari ISPA, tapi juga ketika air itu terkontaminasi juga bisa gatal-gatal ya, begitu ya, ke kulit ya. Iritasi dalam jangka pendek, jangka panjangnya kita bicara soal kanker begitu, dan kita sebutnya sebagai air lindi begitu, sebagai salah satu residu dari sampah itu sendiri. Lalu kalau soal polusi udara, itu ada dua kandungan yang paling berbahaya, yakni furan dan dioksin sebagai dampak dari pembakaran sampah tersebut. Dan itu ketika kena kita, itu tentu akan berdampak pada apa? Pada soal ISPA tadi, infeksi saluran pernafasan akut, bahkan juga dapat mempengaruhi penyakit ini adalah jantung begitu, lalu juga akan berdampak juga dengan kanker dalam jangka panjangnya. Kita bicara jangka panjang karena penyakit-penyakit itu dalam beberapa penelitian begitu, salah satunya misal health effect associated with gradually managed landfill yang diteliti oleh Agnes begitu di tahun 2018 mengatakan ya salah satunya ada penyakit pernafasan kronis, kanker, dan juga gangguan jantung serta darah. Dan WHO pernah mengingatkan soal itu, terutama di guideline air pollution begitu, bahwasannya memang pembakaran secara terbuka itu akan berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu kalau kita bisa menyoroti ini, tentu ini menjadi perhatian serius. Ketika bencana ini terus dibiarkan begitu, apalagi nanti misal yang saya dengar Jatiwaringin ini akan jadikan situs pembangkit listrik tenaga sampah yang sistemnya juga akan insinerasi, yang kita sebut sebagai solusi palsu, tentu juga akan keliru. Karena sampah terbakar saja dengan skala yang lebih luas begitu, itu berdampak secara langsung. Nah, apalagi kalau kita bicara soal PSEL, yang dia ketika nanti jadi begitu, polusinya yang kita juga belum bisa tahu begitu, seperti apa polusinya, apalagi sampah yang tercampur antara organik dan plastik, tentu juga akan beresiko. Apalagi itu produksinya adalah tiap hari dengan jumlah sampah hingga 5.000 sampai 7.000 ton per hari yang dibutuhkan, tentu akan jadi masalah. Sehingga kami mendorongnya adalah untuk mengatasi masalah kesehatan, tentu yang kami dorongkan adalah hentikan persoalan sampah ini dengan mengelola sampah di hulunya, stop sampah organik masuk ke TPA, tentu ini dibutuhkan keseriusan dan bagaimana peta jalannya. Dan TPA ini harusnya hanya residu-residu saja. Semua jenis sampah itu sifatnya dia hanya residu. Jadi sekarang nanti harapannya tidak ada lagi sampah yang tercampur dan itu semua masuk ke TPA.
Kalau ini terus dibiarkan tidak hanya kebakaran, tapi akan jadi gunungan. Ketika musim hujan juga akan berpengaruh pada apa? Pada banjir dan longsor. Sebagaimana terjadi di TPA Cipecang Tangerang Selatan maupun Bantar Gebang ataupun TPA Cipayung seperti itu. Oke, ini permasalahan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar semacam Tangerang dan juga Jakarta begitu ya, tapi juga hampir di seluruh wilayah di Indonesia kita bisa katakan ini sudah darurat sampah begitu ya. Harus ada regulasi yang mengatur tidak hanya setiap daerah tapi secara nasional yang bisa merubah bagaimana tata pengelolaan sampah di Indonesia ini menjadi lebih baik. Dari jangka pendek, kita membahas jangka pendek dulu. Apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk pengelolaan sampah ini? Dan jangka panjang ke depannya seperti apa? Singkat saja. Ya, dalam jangka pendek, tentu yang dibutuhkan sekarang adalah ditutup TPA tersebut. Dan memikirkan... Kalau ditutup, bagaimana solusi selanjutnya? Mencari situs pengganti untuk sementara. Karena apa? Karena TPA terbakar nggak mungkin kita dumping sampah di sana, itu nggak mungkin begitu. Artinya memang harus ditutup sembari melakukan evaluasi dan penataan ulang begitu. Nah, mencari situs pengganti ini pun juga harus hati-hati. Karena apa? Karena itu juga rawan akan jadi TPA baru seperti itu. Makanya dalam jangka pendek dan jangka panjang nanti akan terhubung. Bagaimana pengelolaan sampah di hulu itu nanti akan menentukan kira-kira TPA ini akan masih seperti itu dan menjadi pusat bencana atau menjadi lebih baik lagi. Nah, secara jangka panjang tentu yang kami dorongkan di sini adalah patuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. TPA open dumping saja itu sudah melanggar di pasal 44 dan juga melanggar dalam hal ini konstitusi serta UPPLH begitu. Nah, sudah 20 tahun sejak aturan ini jadi begitu. Dari sejak tragedi Lewi Gajah hingga sekarang. 20 tahun ini kemana begitu? Bagaimana Jakstranas? Apa sudah dijalankan? Jakstrada seperti apa? Tidak dijalankan. Kami mendorongnya adalah ini semua dijalankan, konsekuen lah. Kalau semua dijalankan 5-6 tahun, ini paling enggak 20-30% timbulan sampah di TPA bisa diatasi begitu. Pertama yang perlu didorongkan adalah penguatan infrastrukturnya, terutama TPST 3R. Kedua adalah edukasi. Ketiga adalah insentif. Dan keempat tentu apa? Budgeting untuk daerah. Daerah ini seringkali tidak mendapatkan budget yang baik dari pemerintah pusat begitu untuk mengelola sampah. Dan selanjutnya adalah koordinasi antara daerah dan pusat. Jangan lepas tanggung jawab antara pusat dan daerah begitu. Semua harus terorganisasi dengan baik dan mengatur kira-kira seperti apa tata kelolanya. Banyumas sudah menjadi contoh yang baik begitu. Artinya harus direplikasi. Bahkan di Jakarta ada satu RT di Malakajaya yang bisa mengelolanya. Nah, artinya sudah banyak contoh begitu dan harusnya memang konsekuen dengan roadmap, dengan rencana kerjanya, terutama mendorong dalam hal ini adalah tanggung jawab produsen itu juga harus diperkuat. Dan keempat tentu ya harus ada political will untuk menjalankan ini. Sampai mau kapan kita mengeluh bahwasanya oke, ini jadi masalah karena belum selesai begitu. Sampai kapan kita akan membiarkan hak warga tercerabut, hak kita tercerabut, dan sampai kapan kita akan membiarkan bencana-bencana yang lebih besar akan terjadi di masa depan seperti itu. Oke, ini perlu waktu yang panjang untuk bisa melakukan perbaikan yang dalam tanda kutip ya sudah kadung untuk sudah terjadi ini begitu ya. Tapi kalau dari sisi payung hukum, Anda mengatakan ini sebenarnya sudah jelas regulasinya. Tinggal bagaimana political will-nya yang harus benar-benar dijalankan, Mas Wahyu. Ya benar, karena gini, aturan sudah ada. Tinggal menjadi itu aturan teknis. Tapi seringkali di level kementerian, itu kadang misal gini, untuk sampah organik, ini sampai sekarang belum ada loh peraturan payung begitu untuk pengelolaan sampah organik. Ketika misal Pramono Anung mengeluarkan surat edaran untuk membatasi sampah organik, jangan sampai masuk ke TPA begitu. Tapi di aturan payungnya itu nggak ada. Sehingga belum menjadi kewajiban negara, terutama menyediakan apa? Menyediakan infrastruktur dan juga budgetnya. Kedua, belum ada payung untuk aturan pembatasan plastik sekali pakai. Nah, ini pun juga belum ada. Artinya, itu yang perlu didorongkan regulasinya, baru nanti akan diturunkan menjadi implementasi. Yang seringkali terjadi di sini udah ada regulasi, tapi implementasinya lemah begitu. Lalu ada implementasi yang sudah agak baik begitu,
tiba-tiba regulasinya nggak ada. Artinya semuanya harus dibenahi, baik dari regulasi maupun sampai implementasinya. Ini yang sering kali kami ingatkan ke pemerintah begitu, untuk benar-benar konsekuen dengan apa yang sudah ada, diperbaiki ketika memang implementasinya nggak sesuai, dan tentu harus memikirkan 5 tahun ke depan ini mau apa, apakah mau sama dan hanya sekedar fokus pada teknologi saja, atau belajar soal tata kelolanya. Menteri itu sudah ke Jerman, sudah ke Inggris kemarin, tapi yang dilihat hanya teknologinya. Kita ini sangat tergila-gila dengan teknologi, tapi melupakan hal dasar, yakni apa? Tata kelolanya, seperti itu. Oke, saya ingin ke Pak Muhari. Pak Muhari masih bergabung dengan Adisti di studio, Pak Muhari? Pak Muhari? Masih Mbak Adisti. Iya, Pak Muhari, terakhir Pak Muhari, singkat saja. Setelah skenario menggunakan helikopter untuk bisa metode waterbombing, kemudian juga ada sistem injek yang menggunakan pipa, langkah selanjutnya apakah ada skenario baru lagi untuk bisa melakukan upaya pemadaman yang lebih optimal? Kalau kita lihat ini kan sudah mau masuk ke pekan pertama ya soal upaya pemadaman ini, Pak. Iya, ada 2 hal ya yang mau saya sampaikan. Pertama, memang kita saat ini kondisi kebakaran yang sudah terjadi, tentunya fokus kita mengatasinya dulu. Ini sudah fase krisis atau tanggap daruratnya. Artinya seluruh daya dan upaya akan kita kerahkan. Hari ini juga tidak hanya 12 unit damkar yang akan kita kerahkan, akan kita tambah lagi untuk menutup semua pinggir ujung-ujung dari TPA ini. OMC kita harapkan, kita berdoa supaya awan hujannya ada, supaya kita bisa optimalkan. Injeksi kita lakukan, dan Manggala Agni dari LA juga sudah turut, kan, supaya bersama ini bisa kita buat. Ini upaya kesiapsiagaan, ini harus saya sampaikan Mbak Adisti. Tahun 2000, pada fase periode El Nino sebelumnya, ini kan kita periode El Nino yang 2026, 2027. 2023 itu secara total ada 46 titik TPA, 46 titik, dan ini di periode El Nino saat ini 2026 kita sudah mulai ada kebakaran lagi di Jatiwaringin juga terbakar. Dan satu hal bahwa di Indonesia, meskipun kita ada anomali panas lebih dari rata-rata 20 tahunan, tapi yang tidak terbakar begitu saja. Gas metan ada, tapi dia tidak memicu. El Nino itu faktor katalis. Kan yang membakar itu adalah faktor kelalaian kita sendiri. Ada sampah yang tidak terawasi di situ. Nah, ini yang kami mengimbau, ayo mari sama-sama kita jaga lingkungan kita. Tidak membuang rokok di puntung rokok di sekitar daerah-daerah mudah terbakar. Tidak hanya 2023 periode El Nino, tidak hanya tempat sampah, pinggir tol pun terbakar. Jadi mari sama-sama kita jaga lingkungan, kita jaga perilaku supaya kita menghindari pinggir El Nino saat ini. Oke, periode El Nino inilah yang harus diwaspadai, termasuk juga peringatan keras juga tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran, untuk bisa bijak dalam hal pengelolaan sampah, dimulai dari paling kecil, dari keluarga, sampah rumah tangga, begitu ya, untuk bisa dipilah mana yang sampah organik, mana yang sampah plastik, dan terus dari hari ke hari mengurangi untuk sampah plastik. Terakhir, saya ingin ke Walhi, Mas Wahyu, 3 poin kritis Anda. Pertama, jangan hanya salahkan warga. Pertama, harus buat kebijakan dan juga implementasi, terutama konsekuen pemerintah untuk mendorongkan tata kelola sampah yang baik dan benar. Kedua, sampah ini adalah hak, tragedi ini menunjukkan bahwasannya ada hak yang terampas begitu, yakni apa? Hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dan ketika ini nggak diselesaikan begitu, maka ada hak yang terampas selanjutnya. Ketika hak terampas, berarti ada produktivitas yang terampas. Yakni apa? Tentu ini akan berkorelasi dengan apa? Dengan kemiskinan begitu, yang mana sehari-hari sudah kerja terkena polusi,
tentu akan meningkatkan lagi kerentanan mereka, dan ini juga akan menjadi hambatan terutama untuk mendorong pengentasan. Salah satunya juga kita bicara terkait dengan upaya untuk mendorong lepas dari kemiskinan. Artinya semakin banyak polusi, maka orang akan semakin rentan miskin. Ketiga, tentu yang penting untuk saya sampaikan adalah bencana ini adalah hasil dari kegagalan tata kelola sampah yang berpadu dengan krisis iklim, terutama tadi kita bicara soal El Nino. Wali telah menyebutkan bahwasanya hati-hati dengan El Nino ini, terutama udara panas dan juga yang berpadu juga dengan metana, ini akan menghasilkan bencana yang luar biasa begitu. Dan sekarang sudah terbukti. Artinya kita perlu untuk melakukan sinergi ataupun kolaborasi untuk apa? Untuk memperbaiki bersama, terutama tanggap bencananya, kolaborasi dari KLH, pemerintah daerah, BNPB, dan juga dengan BMKG untuk mulai memunculkan early warning system agar ke depan itu bisa dimitigasi sembari kita melakukan penataan ulang di hulu dan sembari kita memperbaiki semuanya. Sehingga apa? Bisa diminimalisir soal korban-korban dan juga dampak yang mengganggu kehidupan warga itu sendiri. Oke, baik, terima kasih pengkampanye urban berkeadilan Walhi Nasional, Mas Wahyu Eka Setiawan. Sebelumnya ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi dari BNPB, Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Mbak Anisti.